pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 dan satu ayat lagi dari pasal 11 ayat 6. Demikian firman tertulis. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pasal 11 ayat 6 berkata demikian, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, mengawali renungan pada pagi hari ini, saya rindu menyampaikan sebuah cerita kuno yang syarat dengan pesan moral. Seorang pemburu datang ke hutan dengan segala perlengkapan perburuannya. Ia memulai melangkah dengan bayangan dan harapan besar bahwa saat pulang nanti ia akan membawa buruan berupa seekor rusa yang besar. Setelah sampai di dalam hutan, ia pun berhenti di sebuah titik untuk menunggu buruannya. Di tempat itu, ia berulang kali didatangi oleh binatang kecil dan binatang besar yang seharusnya bisa dijadikan buruan. Tetapi sang pemburu justru kesal, karena yang menghampirinya bukanlah seekor rusa, persis seperti yang ada di dalam bayangan awalnya. Sampai sore hari, buruan yang ditunggu pun mendatanginya. Seekor rusa melewati bahkan menghampirinya. Tetapi sayangnya sang pemburu sedang dalam keadaan tertidur. Bahkan saat rusa menginjaknya, ia kaget dan berteriak. Rusa itu pun berlari menjauhinya. Sang pemburu akhirnya pulang dengan sikap penyesalan, karena tak ada satu buruan pun yang bisa dibawa pulang. Saudara, pelajaran penting melalui cerita ini menyapa kita saat ini yang sering bermimpi besar tetapi sangat kecil dalam aksi. Terkadang kita memiliki ide yang terlampau tinggi hingga kita melewatkan tawaran dan kesempatan kecil yang sering mendatangi kita. Kita luput menyadari bahwa mungkin saja di dalam kesempatan-kesempatan kecil itu ada kesempatan berharga untuk bisa meraih yang lebih besar. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Saat kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita pun terbawa dalam pertimbangan-pertimbangan. Dan seorang yang bijak tidak membiarkan kesempatan kecil terlewatkan begitu saja. Sebab jika kita berangkat dengan setia dari hal yang kecil, jalur itu dapat saja dipakai Allah untuk mengejar mimpi yang besar. Demikian tokoh-tokoh besar sampai pada puncak prestasi yang mempengaruhi dunia, selalu memulai perjuangannya dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kecil. Saudara, firman Tuhan hari ini sedang mengajak kita untuk memberikan isyarat bahwa tangan kita selagi bisa mengerjakan sesuatu, kita harus kerjakan. Artinya kita tidak akan berhenti berkarya sampai petang. Dan selagi kita kuat, kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh karena itu, segala kesempatan yang menghampiri kita gunakan semaksimal mungkin, sehingga kesempatan itu dapat menghantar kita pada kebaikan. Itulah sebabnya orang bijak berkata, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Dan Tuhan juga memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang prima saat ini. Itu pun juga sebuah kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal
yang menghasilkan atau bermanfaat. Ya, kita bisa mempergunakan kesempatan hidup saat ini untuk melakukan karya yang bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, gereja, atau masyarakat yang luas, dan terlebih melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal ini kita lakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam keheningan kami berterima kasih atas pagi hari yang indah, atas nafas yang Tuhan izinkan bagi kami, dan atas segala kebaikan yang Tuhan telah izinkan kami rasakan. Pada hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, agar kami bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri demi tujuan yang indah, yang berkenan bagi-Mu selama kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.